Halo para sosmeder, bagaimana hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun? Apa masih sama seperti biasanya duduk santai sambil garuk-garuk pelangkakan sambil nonton film? Film kali ini bergenre aksi dan menceritakan mantan polisi mencari pembunuh adiknya. Tanpa basa-basi basu baskom, sediakan kopi hitam dan kacang berbulu hitam. Ngena! Film memperlihatkan seorang pria setengah Asia dan Barat, ibu dari Belanda, ayah dari Subang yang bernama Christopher Sun, mantan polisi yang sedang merelakan tentang latihan bela diri pada peserta didiknya. Namun, salah satu peserta didik yang tak sabaran dan tak mau mendengar teori bela diri, ia memilih keluar dari klub itu. You wasted enough of my time. Fuck this. Setelah itu datanglah Letnan Pamela Archer, sahabat ayahnya Sun, meminta Sun untuk melatih anggota baru di Akademi Kepolisian. Sun yang awalnya menolak, Archer memaksanya sebab ini permintaan Departemen Kepolisian. Nostalgia? Yes. Curriculum, your rules. The department actually wants someone from the out. Saat di apartemen, Sun flashback ketika ia bertengkar bersama adiknya yang bernama Ken. Perihal Sun memutuskan keluar dari kepolisian. Paginya Sun yang ada di kantor polisi bertemu dengan Ken yang sedang bermain basket. Tak lama Sersan Hatton menghampiri mereka, tapi malah mengejek Sun padahal mereka dulunya seangkatan saat di Akademi Kepolisian. Lalu Pamela Archer datang menyuruh Sun memperlihatkan senjata dan seni bela diri yang dikuasainya. Might do a funny mustache in your face. Hey, watch out, Sarge. That'll do. Berganti pada detektif Michela bersama rekannya Abi, dihampiri oleh Sun. Lalu Abi pergi dan mereka bercakap ngaler ngidul. Tak lama Sun mengajak Michela main bowling nanti sore. Sure. Saat di tempat bowling, Michelle menanyakan kenapa Sun tidak serumah lagi bersama Ken. Ternyata, sejak insiden memalukan di masa lalu, Ken pindah apartemen dan menjaga jarak dengan Sun. Di apartemen, Sun mengirim pesan suara pada Ken dan meminta ia untuk menjadwalkan bermain basket bersamanya. Baik. Di sisi lain, Sersan Hatton bersama bawahannya sedang mengintai tempat yang mencurigakan. Naas sekali, mereka malah ketahuan dan langsung saja Ken menangkap salah seorang dari mereka. Setelah itu Ken membawa orang itu untuk diserahkan pada Sersan, lalu asisten Sersan yang bernama Ferry dengan nada tinggi menyuruh Ken menunggu di luar. Don't leave me here!
Hold on. Berganti pada Sun terkejut saat membuka pintu melihat Ken sudah tertembak sampai darahnya bercucuran. Ia memberikan harddisk dan menyuruh Sun cepat pergi. Ken pun tewas. Laju datanglah dua orang polisi langsung menginterogasi Sun sambil menodongkan senjata. Mereka yang bernama Spencer dan Gale meminta harddisk yang Ken bawa. Tiba-tiba More. We're clear. Shit. Di waktu Janari, Sersan Hatton menanyakan tentang harddisk, namun ternyata nihil. Ia pun murka dan terjadilah pemukulan. Dengan nada mengancam mau tidak mau, harddisk dan Sun harus didapatkan sambil menodongkan senjata. Anything to anyone until I say so. And call King. Start looking. No one said. Berganti pada Michelle yang melihat lokasi TKP, ia diberitahu penyidik jika dua orang polisi Spencer dan Gale yang sedang tidak bertugas mendengar suara tembakan dan melihat orang Asia memakai topeng menembak Ken. Michelle bertanya-tanya kenapa dua polisi itu pergi, namun penyidik tak mengetahuinya. Terlihat Sun sedang berjalan dengan wajah kebingungan hingga tak merasa ada yang memata-matainya. Bersamaan dengan itu, Michelle bertanya pada Letnan Archer kenapa ia memberikan kasus pembunuhan Ken padanya. Dengan simpel, Archer menjawab jika ia percaya kalau Michelle bisa menuntaskan kasus ini. Michelle pun pergi setelah melihat pesan masuk. Anything you want to share? Di tempat bowling, Sun yang kesal sampai meremas tangannya saat mendengar berita media jika ia dituduh telah membunuh Ken. Di sisi lain, Gea bersama King menanyakan posisi Sun ada di mana pada Polantas yang tadi melihat Sun. Tiba-tiba mereka melihat detektif Michelle masuk ke tempat bowling. Di dalam, Michelle menghampiri Sun dan langsung menanyakan kronologi kejadian waktu itu. Sun menceritakan semuanya pada Michelle, namun yang ia heran dua orang polisi Spencer dan Gale menuduh Sun membunuh Ken saudaranya sendiri. Ya, para sosmeder juga tahu kan, awal mulanya Ken datang ke apartemen Sun dengan kondisi sudah tertembak. Lanjut. Ketika Michelle hendak membawa Sun ke kantor polisi, Sun menolak sebab ia tidak bersalah. Sun pun pergi dengan raut muka kecewa. Okay. Keep an eye out. Don't move. Tak lama, Michelle menghampiri Sun lagi dan hendak membantunya. Lalu Sun memberikan harddisk. Barangkali Michelle menemukan sepucuk informasi. Yes. Setelah itu, Sun menunggu Michelle di tempat bowling. Seketika Gea dan King masuk sambil menodongkan senjatanya. Tiba-tiba, Check it. Don't. Hands up. It's in my pocket. Don't.
Akhirnya mereka berdua terkapar namun terus dihajar, dan Sun bertanya kenapa Ken ditembak oleh mereka. Tak sempat menjawab, Gale keburu pingsan. Terlihat Sersan Hutton mengancam orang yang bersamanya di mobil untuk keluar mengantarkan sesuatu seperti narkoboy. Menurut saya mah. Bastard. Berganti pada Misela yang meminta bantuan Abi untuk memperbaiki harddisk. I'm very official, Detective Tespar. No, just leave it with me. I'll call you. Is there anything else I can do? Saat kembali ke tempat semula, Misela bertanya-tanya siapa yang sudah menghabisi penjaga tempat bowling hingga tersungkur di lantai. Ia dengan gercep menghubungi polisi setempat. This is Detective Tespar. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Malamnya Misela mengatakan ada kemungkinan Christopher Sun akan membalas dendam kematian adiknya. Ia heran saat mendengar tanggapan Archer biasa-biasa saja, padahal si Archer dekat sama orang tuanya Sun. Tapi mereka akan berunding di tempat lain. Saat Sersan Hutton mendengar kegagalan Gale, terjadilah pemukulan dan ia memanggil Spencer untuk mengurus Gale. It didn't, Sarge. He said something. Fucking assholes. Ketika Misea sedang berunding bersama Archer, tiba-tiba Hutton datang membawa dokumen anak buahnya pada Michelle untuk membersihkan nama baiknya, sebab mereka tidak terlibat dalam kasus ini sehingga mereka berdebat soal siapa yang harus ditersangkakan. Namun perdebatan mereka dilerai oleh Archer. Ia harap Hutton tidak gegabah dan untuk Misela tetap fokus menangani kasus Sun. See you in the morning. Berganti pada Spencer yang keluar rumah, tiba-tiba Spencer yang sudah lemas dipukul Sun, ia meminta maaf. Lalu Sun mengambil HP Spencer. Kembali ke Hutton yang ada di luar kedai sushi, dihubungi Sun langsung menanyakan siapa yang sudah menembak Ken. Hutton dengan sombongnya malah menantang Sun duel. Terlihat Perry, anak buah Hutton, menyuruh dua orang remaja yang ada di lapangan baseball untuk pergi. Seketika ia menjawab telepon yang ada di tong sampah. Tiba-tiba Sun menyerang Perry sambil bertanya siapa yang menembak adiknya. Perry pun menjawab dengan sombongnya jika ia yang menembak Ken. Lalu Perry membalas pukulan Sun dan membedilnya. Namun Sun melarikan diri sampai Perry mengejarnya. Siapakah yang menang? Sesudah Perry kalah, Sun yang ada di dalam mobil Michelle cerita jika ia sudah melumpuhkan Spencer dan Perry untuk mencari pembunuh Ken. Michelle yang mendengarnya tak menyangka kalau Sun akan senekat ini. Dan harapan Michelle, Sun bisa sabar dulu untuk menemukan siapa pembunuh Ken. Namun Sun yang sudah kapalang sakit hati akan mencari pembunuh Ken sampai akar-akarnya.
Terlihat Sun dan Michelle berada di rumah Abi yang hendak melihat isi harddisk yang almarhum Ken berikan. Tiba-tiba, Figure out what to do next. Get down! Get down! iya, Abi pun tewas ditembak, lalu Michelle yang terkena tembakan menyuruh Sun pergi menemui Archer untuk memberikan bukti dari harddisk tersebut. Sebelum Sun memberikan harddisk tersebut, ia mendengar percakapan di antara Archer dan Hutton, yang dimana mereka para oknum polisi menaungi dan menjaga seseorang dalam bisnis haram. Namun Archer risih sebab Ken yang sudah tahu kebusukan mereka terus mengancam Archer sehingga Archer menyuruh Hutton untuk membereskan Ken. Nah, jadi bisa kita simpulkan para sosmeder jika si Archer dan Hutton adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Ken. Di sisi lain, pelaku penembakan pada Abi ialah anak buah Hutton. Lalu Hutton yang tidak mau ada jejak membunuh orang tersebut. Kejam amat lu, mbok. Lanjut. Berganti lagi pada Sun yang sedang menyiapkan alat-alat tempur sambil menghubungi Archer. Lalu Archer menyuruh Sun membawa harddisk itu ke tempat di mana mereka akan bertemu. Di mana tah? Did you recover the recorder? Singkat cerita, simpuaning kata Sun yang sudah membasmi para penjahat menemui Archer yang menyandra Michelle. Tak lama Hutton datang langsung memukul Sun. Kemudian mereka pun galelut. Siapakah yang menang? Di sisi lain, Michelle bertanya kenapa Archer melakukan hal seperti ini. Archer menjawab, jika tidak melakukan ini mau sampai kapan kita akan maju dan kaya raya. Saat Archer lengah, Michelle mengambil shotgun yang ada di tangan Archer. Dan bersamaan dengan itu, Hutton dikalahkan oleh Sun. Just want to finish what we started? Yes. I'm only gonna bash your fucking head in. Hutton yang sudah terkapar masih saja angkuh dan bicara ngaler ngidul sampai Michelle membedialnya. Modar sia, mbok. Drop it, Hatton! Ending film, Michelle naik pangkat dan menaiki Sun ngemplun teh. Ngeunah. So, Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Ada sedikit hikmah bagi saya juga untuk para sosmeder. Janganlah kalian menaungi dan menjaga orang yang salah, apalagi ingin kaya raya dengan cara yang dilarang oleh hukum. Dan satu lagi, terima kasih sudah mendukung channel Ninggal Film. Tanpa kalian semua, channel ini tidak ada apa-apanya. Semoga para sosmeder yang ada di seluruh penjuru sosmed disehatkan dohir batin, juga ditambahkan rezekinya oleh Tuhan semesta alam.
Sekian dari kami, dan saksikan lagi alur cerita selanjutnya. Ngacang ngeunah.